Berita terbaru hari ini, Ustadz Adi Hidayat menyoroti para pelaku kasus pembunuhan terhadap almarhumah Vina Dewi Arsita, biasa dikenal Vina Cirebon. Ada beberapa orang yang diduga terlibat pelaku dalam proses pembunuhan dimaksud Vina Cirebon sampai sekarang belum ditemukan, ujar UAH melalui kanal YouTube Adi Hidayat Official, dikutip Senin 20 Mei 2024. Ustadz Adi Hidayat menanggapi kasus pembunuhan dan memperkosaan Vina Cirebon akibat tayangan film Vina sebelum 7 hari semakin viral dan disoroti publik. Ustadz Adi Hidayat berharap agar ketika pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon yang masih menjadi daftar pencarian orang alias DPO diduga dari komplotan geng motor segera menyerahkan diri. Maka setidaknya apa yang kita sampaikan ini memberikan satu imbauan agar sebaiknya dan alangkah itu yang terbaik dilakukan untuk menyerahkan diri. Maka setidaknya apa yang kita sampaikan ini memberikan satu imbauan agar sebaiknya dan alangkah itu yang terbaik dilakukan untuk menyerahkan diri, kata Ustadz. Tak hanya itu, ia juga memberikan pesan kepada pelaku agar segera bertobat supaya tidak ada ancaman di dalam kehidupan mereka. Kemudian bertobat dibandingkan dengan akan selalu diliputi dengan kegelisahan, ya. Penyesalan, kegelapan tidak pernah tenang, tutur Ustadz Adi Hidayat. Ia merasa heran terhadap ketika pelaku yang masih menjadi DPO diduga tidak sedikit pun merasa dapat ancaman baik dari publik dan pengajaran dari pihak kepolisian. Apa yang nyaman kehidupan? Apakah nyaman berkehidupan seperti itu dan mendapatkan ancaman bila tidak benar-benar bertobat? Sampai kemudian setelah wafat pun keadaannya masih terancam, ucap Ustadz Adi Hidayat. Ia kembali menegaskan sebaiknya pelaku minta maaf kepada keluarga Vina sekaligus terhadap publik, mengingat kasus pembunuhan pada 2016 baru viral sejak tayangannya film Vina sebelum 7 hari. Menyerahkan diri, memperbaiki hidup, meminta maaf pada keluarga korban, minta maaf pada masyarakat yang mungkin juga terdampak pada hal demikian, tegasnya Ustadz. Maka dari itu, ia berharap pelaku menyerahkan diri sebagai bentuk penyesalan dan segera introspeksi diri telah melakukan pembunuhan terhadap Vina. Allah memberikan kesempatan untuk kembali memperbaiki diri, membuka lebaran hidup yang lebih baik, memperbaiki keadaan yang sebelumnya bahkan berada dalam kondisi yang gelap. Sungguh Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dikerjakan itu bila pelakunya mau kembali bertobat, mengakui, menyesali, berkomitmen untuk berubah diri. Pendakwah itu mengingatkan orang-orang yang terlibat berusaha melindungi pelaku sebaiknya membantu dalam mengungkapkan kasus tersebut. Bagi siapapun yang hadir di sekitarnya akan lebih baik untuk bisa mendorong para pelaku, orang-orang yang terlibat demikian, untuk memperbaiki diri, alih-alih menutupi atau juga menyembunyikan
atau bahkan mengubah sesuatu yang tidak pada tempatnya. Menurutnya, orang yang terlibat menyembunyikan pelaku akan ikut merasakan dampaknya dan mendapat dosa besar. Ini akan menimbulkan dampak baru dosa yang baru, dan yang paling berisiko adalah menimbulkan satu potensi yang tidak baik untuk semuanya saat kembali kepada Allah. Ustadz Adi Hidayat menyampaikan pendapat tersebut dari perspektif dan nasihat Al-Quran terhadap pelaku kasus pembunuhan Vina yang belum ditangkap pihak kepolisian. Menurutnya, pembunuhan terhadap seorang muslim sangat dilarang oleh Al-Quran dan peringatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pelaku masuk ke dalam 7 golongan dosa besar. Sangat tegas juga digolongkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada satu di antara 7 dosa besar yang membinasakan. Sam'ul Muhkat jelasnya. Ustadz Adi Hidayat mengatakan para pelaku sudah masuk bagian salah satu 7 golongan dosa besar dari Sab'ul Mubikat, yakni membunuh nyawa yang tidak dibenarkan oleh hukum baik agama maupun negara. Sab'ul Mubikat, satu di antara 7 itu ialah membunuh satu jiwa, menghilangkan nyawa dengan cara yang tidak dibenarkan. Pria usia 39 tahun itu menyebut hukuman Allah terhadap pelaku jika tidak bertobat atau menyerahkan diri akan dijebloskan menuju neraka jahanam. Dia, pelaku, terancam dengan neraka jahanam, bukan sekadar neraka tapi neraka jahanam. Pelaku yang masih DPO akan mendapat siksaan berkali lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan 8 narapidana yang sedang atau sudah menjalani hukuman. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dijanjikan oleh Allah siksa yang sangat berlipat. Tutur Ustadz Adi Hidayat. Pria asal Pandeglang itu menyebut orang yang telah melakukan pembunuhan maka dibalas hukuman yang setimpal sesuai undang-undang, baik dari kitab maupun hukum pidana. Ancaman yang tidak ringan di dalam pasal-pasal hukum positif, undang-undang kitab, undang-undang hukum pidana, bahkan terancam juga dengan pidana mati. Tandas Ustadz Adi Hidayat.